Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus buat kekuatan, buat kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, ajari kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hidup kami Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, suci dan kuduskan hidup kami Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan, semua yang menyaksikan kesaksian ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya pada kesaksian hidup saya pada kali ini. Saya ingin menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dengan judul kesaksian pentingnya membaca Alkitab. Saya ulangi, pentingnya membaca Alkitab. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya pernah saksikan bahwa saya mulai membaca Alkitab itu sejak saya SMP. Hanya saja pada waktu itu yang saya baca adalah kitab-kitab tentang perang. Karena terus terang saya memang hobi untuk membaca buku. Kalaulah pada saat itu saya hanya hobi atau hanya menyenangi membaca Alkitab itu, kisah-kisah perangnya. Setelah saya mulai sebagai pengurus majelis pada tahun 2007, saya sering membolak-balik membaca Alkitab. Bahkan saya mulai aktif membaca Alkitab itu sejak tahun 2009. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, sangat penting untuk kita membaca Alkitab. Karena dari situlah kita diingatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ada ayat atau firman Tuhan mengatakan pada 2 Korintus pasal 3 ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalaulah saudara-saudara membaca Alkitab itu seperti membaca buku-buku lain, belum berdoa, jangan harap kita mendapat rema dari kita membaca Alkitab itu. Jangan harap. Artinya sebelum kita membaca Alkitab itu, kita bersaat teduh dulu, kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan untuk menyingkapkan mata rohani kita. Jadi mata rohani kita itulah yang harus disingkapkan dulu. Siapa yang sanggup menyingkapkannya itu? Yaitu Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus, Dia yang menyucikan, menguduskan hidup kita, membuka selubung itu sendiri. Sehingga setelah kita membaca Alkitab atau setelah kita membacanya, secara perlahan-lahan kita akan mulai mengerti. Memang pada saat kita membaca,
Yang penting baca saja dulu. Baca dan baca dan baca. Nanti Tuhan yang ajarkan. Seperti pernah saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu, dia adalah obat. Dia adalah obat untuk menyucikan, menguduskan hidup kita. Karena darah dan daging kita ini penuh dengan dosa. Jadi firman Tuhan itu sendirilah yang nantinya secara perlahan-lahan akan menguduskan. Ketika saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan mulai bertumbuh, ketika firman Tuhan itu mulai bertumbuh seperti tanaman, perlahan dia tumbuh kecil dari biji, kemudian dia bertumbuh semakin tinggi, terus sehingga akhirnya dia berbuah. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak bisa kita ingin langsung seperti membalik telapak tangan. Hal itu hanya bisa terjadi ketika orang itu dijamah oleh Tuhan. Itu kalau pendapat saya. Selebihnya harus ada waktu untuk kita belajar. Dan Tuhan juga seperti mengajarkan Raja Daud juga butuh waktu. Padahal sudah jelas Daud diurapi oleh Tuhan pada saat itu. Daud menjadi raja juga, maka dia pasti akan dibunuh. Bahkan dia dikejar-kejar oleh mertuanya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ada waktu untuk Tuhan mengajarkan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, sejak saya aktif di pengurus majelis pada waktu itu, mulailah saya diajarkan oleh Tuhan. Atau pada saat itulah saya mulai diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Terus waktu berjalan, Tuhan menuntun saya, Tuhan mengajarkan saya. Itu kita harus setia. Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Kemudian saya teringat setelah, mungkin pada saat itu menurut Tuhan, iman saya itu atau pertumbuhan iman saya itu ada stuck. Tidak bertumbuh atau tidak bergerak, sehingga dipindahkanlah oleh Tuhan saya ke PT KSL. Akhirnya di sana sudah Tuhan siapkan seseorang yang jauh lebih taat daripada saya, itu menuntun saya, mengajarkan saya, mengingatkan saya. Jadi setelah saya menyelesaikan pembacaan Alkitab saya pada tahun 2009, kembali saya melanjutkan pembacaan Alkitab saya itu dari tahun 2013. Bayangkan ada jeda pertumbuhan rohani saya itu yang mungkin kalau bertumbuh hanya perlahan saja. Dan itu tidak memuaskan hati Tuhan. Sejak tahun 2013 mulailah digagas atau diajak oleh GM saya Pak Ginting. Kami membaca Alkitab pagi dan malam. Artinya kalau malam itu sebelum istirahat, waktu yang terbaik. Kemudian pagi itu juga sebelum kita memulai aktivitas, juga waktu yang terbaik. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab saya itu sejak itu terus berlanjut. Bahkan saya tambahkan sendiri pada saat-saat siang, ketika saya lagi pegang-pegang HP, kembali saya juga membaca Alkitab. Jadi ibarat orang makan lah, seperti makan, kita itu butuh nutrisi untuk tubuh kita. Jadi saya seperti orang makan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, itu terus berlanjut dari tahun 2013 itu sampai sekarang. Jadi sudah hampir 7 tahun saya terus membaca Alkitab. Dan luar biasanya ketika saya membaca Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mau melakukan dosa dan pelanggaran, secara otomatis firman yang sudah kita bacakan hari itu mengingatkan kita. Dikatakannya ketika kita contoh mau berbohong, loh, tadi kamu baca Alkitab kok mau bohong? Ketika kita sudah terlanjur berbohong,
maka dalam diri kita itu ada pemberontakan. Jadi langsung pada saat itu saya memohon kepada Tuhan, mohon ampun. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, bukan hanya masalah berbohong. Yang notabene tidak ada orang lain yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Roh Allah dalam diri kita itu mengingatkan kita. Roh Kudus dalam diri kita itu mengingatkan kita. Atau ketika kita ditawarkan untuk melakukan korupsi. Di perusahaan banyak kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Bahkan saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, kesempatan untuk korupsi itu sangat besar. Jadi menjadi bentengnya itu supaya kita jangan menghambakan diri kepada uang, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kepada saya, jangan kamu korupsi, kamu baru membaca Alkitab. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, membaca Alkitab itu sangat penting. Kalau saudara-saudara sampai saat ini jarang atau belum membaca Alkitab, saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab. Baca saja. Kalau Anda kurang paham, tidak berurut, ya sudah, setidaknya membaca Amsal, membaca Pengkhotbah, membaca Mazmur, itu kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang ringan. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, setelah kita mulai membaca Alkitab, itu akan nampak perubahan dalam diri kita. Akan ada perubahan dalam hidup kita. Seperti yang terambil atau seperti dicatat di dalam Alkitab bagaimana Raja Salomo itu meminta hikmat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat 13. Di sana dikatakan oleh Raja Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab itu sudah dicatat bagaimana Salomo pada saat itu waktu masih mudanya dia meminta hikmat pengertian kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab itu ditulis oleh Tuhan. Seperti tadi dikatakan dalam Timotius 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita membaca Alkitab itu saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, itu banyak manfaatnya, besar manfaatnya. Bagaimana setelah Tuhan memberkati Raja Salomo, dia memang betul-betul luar biasa. Hanya saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, hidup Raja Salomo setelah diberkati oleh Tuhan, justru oleh berkat itulah menjadi jerat untuk hidup dia. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, setelah saudara diberkati oleh Tuhan, terus membaca Alkitab, jangan lupa. Karena nanti ketika saudara sudah diberkati, saudara melupakan, meninggalkan pembacaan Alkitab Anda, melupakan Tuhan, maka Anda akan terjerat seperti Raja Salomo. Saya yakin pasti akan terjerat. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi benteng
dalam hidup saudara. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, seperti yang saya alami sampai pada saat ini, saya terus membaca Alkitab. Jadi dalam diri saya, dalam hidup saya itu ada benteng, yaitu firman Tuhan itu sendiri yang menolong saya. Jadi ketika saya mau seperti orang jalan mau nikung ke kiri atau ke kanan, firman Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam diri saya itu yang mengingatkan saya, sehingga saya segera bertobat. Hal itu terjadi terus menerus sejak saya mulai membaca Alkitab sampai pada saat ini. Bahkan luar biasanya saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ketika iman kita, ketika Roh Kudus itu sudah menguasai seluruh jaringan dalam tubuh kita itu, itulah di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi pun kehendak Allah itu jadi dalam hidup kita. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Allah yang menjadi raja. Jadi kalau kita berdoa saja, hendaklah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Jadi hidup kita itu sudah dipimpin oleh Allah, dan Allah menjadi raja dalam hati, dalam pikiran kita, dalam setiap tindakan kita itu. Ketika keinginan daging kita itu mulai menguasai, dia langsung dimakan atau dihancurkan oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita, yaitu firman Allah itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, marilah kita memohon hikmat. Setelah kita membaca Alkitab, maka di sana dikatakan, memintalah hikmat kepada Allah seperti Raja Salomo. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Ayub 12 ayat 13 sana dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kemudian pada Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pertama-tama yang diminta atau diinginkan oleh Allah yaitu takut akan Allah dulu. Jadi dalam diri kita itu ada takut akan Allah. Contoh seperti saya, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika saya mau melakukan korupsi, atau ketika saya mau berbohong, atau ketika saya mau mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu firman Allah dalam diri kita itu langsung bereaksi. Itu luar biasanya. Saya percaya saudara-saudara juga bisa mengalami seperti yang saya alami. Saya percaya itu. Yang penting kita terus membaca Alkitab. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hari-hari ini orang semakin majunya teknologi, orang akan semakin sulit atau malas untuk membaca Alkitab. Jadi iblis semakin gampang untuk mengalihkan perhatian kita. Apalagi pada saat ini saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, bahkan 2 orang saja yang ada di situ, 2 orang itu bahkan tidak berbicara sama sekali. Kenapa? Sibuk dengan HP-nya masing-masing, sibuk dengan Android-nya masing-masing. Jadi hendaklah di dalam HP kita itu supaya juga ada Alkitab. Jadi setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, kita boleh membacanya. Karena itulah antivirus atau anti dosa yang bisa kita pakai. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau saya dan istri saya, kami terus membaca Alkitab itu pagi dan malam, dan saya juga ada siangnya, seperti saya katakan tadi. Jadi saya memberikan waktu yang terbaik saya itu setelah saya bangun, mandi, kemudian saya melakukan pembacaan Alkitab. Bukan hanya pembacaan Alkitab, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, sejak Mei 2018
saya mendirikan mesbah keluarga. Mesbah keluarga saya itu biasanya saya nyanyi dulu, habis nyanyi baca Alkitab, kemudian habis itu nyanyi lagi baru doa. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu, rata-rata saya di jam 4 pagi saya sudah membaca Alkitab, mendirikan mesbah keluarga. Dan juga saya lakukan juga pada saat malam. Setelah makan, setelah mandi, sebelum jam 7 malam, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan juga terus sama seperti itu juga. Nyanyi, kemudian baca Alkitab sesuai dengan jadwal, kemudian nyanyi lagi, baru berdoa. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya juga melalui pembacaan saya itu, saya banyak diberikan rema oleh Tuhan, banyak diajarkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya melalui kesaksian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, itu akan memberkati saudara-saudara semua. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kemudian pada ayat yang ke-72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kemudian pada Mazmur 119 ayat 34, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku pada banyak emas. Kemudian Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 juga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, itulah banyak ayat-ayat Alkitab atau pasal-pasal dalam Alkitab itu yang menulis bahwa pentingnya kita membaca Alkitab. Mulai dari malapetaka, mulai dari berkat-berkat, itu semua ditulis di sana, dan kita akan menjadi tahu. Jadi ketika orang sudah mengetahui hukum, karena Alkitab itu adalah hukum. Seperti tadi di awal saya katakan, setelah Tuhan singkapkan mata rohani kita, kita akan mengerti. Rema akan kita pahami. Kita akan diberi pengertian oleh Tuhan. Karena tanpa disingkapkan oleh darah Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi pengertian daripada Alkitab itu sendiri. Karena saya sudah membaca Alkitab itu sudah lebih dari 10 kali mungkin, saking lamanya. Setiap saya membaca Alkitab itu selalu ada hal-hal yang baru. Karena dia seperti aliran air, atau dia air yang keluar dari mata air. Terus dia keluar. Selalu baru. Kemudian saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, dari situlah kita akan bisa bersaksi. Seperti yang saya alami pada saat ini, ada dalam diri kita, ada berkobar-kobar untuk terus untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, karena pada saat ini kita di masa pandemi,
awalnya saya membuka family altar di kebun, di tempat saya ditempatkan di sini. Itu saya tunda dulu karena kondisi pandemi pada saat ini. Jadi dalam diri kita itu ada sesuatu yang kurang. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, kemudian diberikanlah pengertian kepada saya, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. Saya mencoba belajar untuk bersaksi, untuk menyampaikan kesaksian hidup saya bagikan kepada saudara-saudara saya melalui channel YouTube saya ini. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, yakinlah kalau kita sudah membaca Alkitab, Tuhan akan berikan pengertian kepada kita, disertai dengan doa-doa. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, untuk menjadi kebiasaan itu, kita harus butuh waktu, kita butuh campur tangan Tuhan. Kita harus setiap hari pikul salib kita. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, ini kata Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kemudian pada Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemudian dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepadanya. Kemudian pada 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada saat kita sudah dibaptis, itu kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Tuhan sudah tebus dosa kita di kayu salib, sudah dipakukan di sana. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kita harus pikul salib kita setiap hari. Setiap hari, setiap hari, dan setiap hari. Caranya itu tadi, salah satunya membaca Alkitab. Seperti ada sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, setiap hari kita harus membaca kitab suci atau Alkitab. Kemudian juga setiap hari kita harus berdoa, memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Saya melaksanakan aktivitas saya juga seperti itu. Setiap hari saya mohon pengertian, memohon hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, Dia mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Malaikat itu berkemah di sekeliling kita. Dan saya sudah merasakan itu, saudara. Tidak ada satupun kekuatan jahat yang bisa menyerang saya, karena ada firman Tuhan yang menjadi benteng dalam hidup saya. Ada malaikat yang telah Tuhan kirim untuk menjaga saya dan keluarga saya, bahkan segala sesuatu yang saya miliki. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hamba sudah menyaksikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya bukan hanya hamba yang rajin membaca Alkitab, tetapi juga saudara-saudara hamba, siapapun orangnya Tuhan yang telah Tuhan tentukan untuk selamatkan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerahkanlah hikmat dan pengertian kepada kami ya Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, mengajarkan kami, membimbing kami, sehingga hidup kami boleh dikuduskan seperti Tuhan yang adalah kudus adanya. Diberkati firman-Mu Tuhan, diberkati kami semua dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, suci dan kuduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.